Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Fasda Aksan. Kali ini kita akan membahas tentang P3K. Nah, tes P3K pada tahun ini sudah memasuki tahap 2 ya, yang bentar lagi mau seleksi kompetensi. Nah, untuk P3K guru, kompetensi teknisnya itu adalah SJT atau singkatan dari Situational Judgment Test. Nah, jadi harus hati-hati ya Bapak Ibu guru semua. Nah, kali ini aku pengen membahas tentang contoh-contoh soal dari SJT. Nah, oke, kita mulai aja bahas soal yang pertama. Yang pertama, Anda senang tinggal dalam lingkungan yang apakah A, rumahnya berdekatan? Tidak juga ya. B, tertutup. Wah, ini kurang tepat ya. Sepi, berarti malas bersosial ya. Yang D itu suasana individual, ini juga kurang bersosial. Dan yang E adalah suasana penuh kekeluargaan. Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu guru? Ya, betul sekali. Jawaban yang tepat adalah E. Jadi, tinggal dalam suasana lingkungan yang penuh kekeluargaan itu ya mengindikasikan bahwa kita itu termasuk ke dalam orang yang bisa bekerja sama dan mudah bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Jadi, skor yang paling tepat atau yang paling besar itu yang E, suasana penuh kekeluargaan. Kalau yang A itu skornya 4, C skornya 3, B skornya 2, dan D paling kecil individual, yang menandakan tidak bisa bersosialisasi berarti. Oke, ini gampang. Selanjutnya nomor 2. Suatu hari Anda sedang makan di luar bersama rekan guru yang lainnya. Beberapa saat kemudian datang seorang anak gelandangan yang mengatakan ia lapar dan meminta uang atau sisa makanan. Sikap Anda terhadap situasi ini, nah, sikapnya apa nih? Kita cari dulu kata kuncinya. Di sini ada anak gelandangan yang mengatakan ia lapar dan meminta uang atau sisa makanan. Kira-kira jawabannya apa ya? Coba kita baca dulu yang A. Memberi ia uang lalu menyuruhnya pergi. Apakah itu merupakan solusi terhadap situasi ini? Oke, kita keep dulu ya. Yang B, memberikan ia sisa makanan dan uang. Nah, ini bisa jadi ya. Karena di sini menyebutkan ia lapar, berarti butuh makanan atau meminta uang ataupun sisa makanan. Oke, kita keep dulu. C, membelikannya makan. Bisa jadi juga sih ya. Yang D, menanyakan di mana orang tuanya. Wah, ini kurang tepat. Yang E, menanyakan apakah ia bersekolah. Ini juga keluar konteks dari soal tersebut. Oke, kita bahas. Nah, soal ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepedulian. Nih, kata kuncinya kepedulian. Bagaimana cara Anda menghargai perbedaan? Baiknya tentunya kita memberikan makanan dan juga uang kepada anak tersebut. Berarti jawaban yang paling tepat apa Bapak Ibu guru? Iya, yang B. Skor yang paling tinggi ya. Yang B skornya 5. Oke. Lanjut nomor 3. Suatu hari Anda menginap di rumah salah satu seorang keluarga Anda. Keluarga Anda kemudian menghidangkan sebuah hidangan yang tidak Anda sukai. Maka Anda akan A, makan nasinya saja tanpa menyentuh hidangan tersebut. Masa iya sih makan nasi aja? Oke, kita lanjut dulu. B, makan saja untuk menghormati tuan rumah. Oke juga sih, tapi terpaksa ya. Yang C, mengatakan bahwa Anda sudah kenyang. Wah, ini berarti menolak secara halus ya, tidak baik ya. Yang D, makan dengan garam dan kerupuk saja. Wah, sudah disuguhi dengan sebuah hidangan oleh tuan rumah, tetapi malah kita meminta yang lain.
jujur dan tidak mau makan. Wah, ini sangat menyakitkan ya tentunya ya bagi ini ya yang tuan rumah tersebut. Jawabannya apa Bapak Ibu guru? Ya. Jadi soal ini untuk mengetahui kepedulian kita ya, masih ya seperti soal yang tadi. Intinya kita harus jangan sampai menyinggung perasaan atau menyakiti perasaan dari tuan rumah ini. Kalau sudah dikasih hidangan ya, yaitu berarti kita harus menghormatinya gitu ya. Berarti jawaban yang paling menghormati yang mana Bapak Ibu? Iya, betul sekali. Yang A. Ya, kita tidak perlu memaksakan juga ya. Karena kita juga tidak suka ataupun alergi juga mungkin ya daripada kita malah terjadi kenapa-napa gitu ya karena tidak suka, ya mending kita makan nasinya saja. Kemudian skor yang keempat, yang 4 itu adalah yang B, makan saja untuk moral ini juga bagus, tapi yang paling tepat adalah yang A. Oke, lanjut nomor 4. Saya diutus mengikuti suatu diklat oleh panitia penyelenggara. Saya ditempatkan sekamar dengan yang tidak saya kenal, yang berasal dari kota lain. Sikap saya adalah, nah ini soal-soal ini sikap kita ya, bagaimana sikap kita dalam menghadapi suatu perbedaan. Ya tentunya kita harus bisa bersikap tenang dan bisa mengendalikan emosi. Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Kita coba yang A, mengajukan keberatan tetapi akhirnya menerima aturan panitia. Wah, kenapa harus keberatan dulu? Nah, itu kan berarti ini kurang maksimal ya. B, protes keras dan minta ditempatkan sendiri. Wah, ini tidak bisa bersosialisasi nih, berarti bukan jawabannya. C, mengajukan keberatan. Oh, ini juga sudah ada keberatan di awal ya, berarti kurang maksimal skornya. D, menerima aturan panitia dan berusaha mengenal dan memahami teman semangat. Oke ya. Yang E, menerima aturan panitia. Ini juga oke, tetapi yang paling tepat adalah yang D. Betul sekali. Nah, skornya 5 ya. Paling maksimal. Oke. Nomor 5, Anda ditugaskan oleh seorang kepala sekolah. Anda mengajar untuk beberapa minggu di luar daerah. Ternyata daerah tersebut mayoritas wanitanya berhijab, oke? Sedangkan Anda belum berhijab. Bagaimana menyikapi hal tersebut? Jadi kita sedang dinas luar kepada suatu daerah yang wanitanya berhijab, tapi kita itu ternyata belum berhijab. Kira-kira apa nih menyikapi hal tersebut? Ini tuh mengetahui tingkat kepedulian kita ya, dan bagaimana kita menghargai sebuah perbedaan dengan ikut memakai hijab untuk menghargai budaya daerah tersebut. Oke, mana kira-kira jawaban yang tepat? Tetap pada pendirian dan penampilan seperti biasa. Ini kurang tepat ya, berarti tidak beradaptasi. Yang B, ikut memakai hijab dan melakukannya secara berkesinambungan. Oke. C, ikut memakai hijab sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut, hanya untuk penghargaan saja. Nah, setelah itu dibuka, tidak berhijab lagi. Wah, apalagi Islam ya. Yang D, ikut memakai hijab walaupun Anda merasa risih. Oh, ini kurang tepat ya. Terpaksa berarti. Anda merasa belum pantas untuk berhijab, lebih baik hijab hati dulu. Wah, ini juga kurang tepat. Berarti jawaban paling sesuai adalah yang yang C ya Bapak Ibu ya. Sebagai wujud penghargaan budaya daerah tersebut. Dan ya tidak hanya pada saat ini saja ya, semoga kalau Islam ya harus berkesinambungan juga. Oke. Skor yang 4 itu yang B, skor 3-nya yang D, skor 2-nya yang E, dan yang paling kecil adalah skornya adalah A. Oke Bapak Ibu guru, mungkin 5 soal dulu ya. Kita akan bahas lagi di soal ataupun di video berikutnya. Terima kasih. Semoga sukses di seleksi P3K Guru tahap 2 ini. Jangan lupa subscribe ya.